Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode sebelumnya kita sudah bahas mengenai cara broker bereksekusi secara eksternal dan internal. Kita juga sudah bahas secara mendalam mengenai keduanya. Dan di episode hari ini, seperti janji saya akan membahas mengenai cara operasional white label. Apa itu white label? Dan kita juga akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Ikuti episode ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, PPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk mengenai white label. Apa itu white label? Apakah white label hanya ada di dunia trading? Sebenarnya white label itu adalah hal yang sudah ada sejak lama di dunia usaha. Contohnya seperti apa nih? White label bisa Sobat Pintar dapatkan misalnya Sobat Pintar jalan-jalan nih ke Hypermart ataupun ke Carrefour. Sobat Pintar pasti melihat air minum dalam kemasan ataupun misalnya ngelihat sabun mandi, sabun cuci, ataupun mungkin barang-barang tertentu yang mereknya adalah merek si swalayan tersebut. Itu adalah contoh bisnis white label. Singkatnya, white label adalah bisnis di mana si penjual tidak perlu memproduksi barangnya, namun menggunakan mereknya sendiri. Cara ingatnya seperti apa? Cara ingatnya begini nih. Misalnya nih, saya adalah produsen, katakan saya adalah Coca-Cola yang produksi air. Maka yang saya lakukan adalah saya pasang label putih pada produk saya yang sudah selesai. Kemudian orang-orang yang mau mendistribusikan ini bisa tinggal tulis mereknya sendiri. Jadi sesimpel itu. Itu adalah white label. Jadi white label, label putih, kosong, orang-orang bisa tulis mereknya sendiri. Kira-kira seperti itu cara ingatnya. Lalu bedanya apa dengan distributor? Beda dong. Kalau distributor kan si penjual nggak jual mereknya sendiri. Kalau white label, mereka jual mereknya sendiri. Keduanya sama-sama nggak produksi sendiri. Tapi bedanya satu jual merek orang, satu jual merek sendiri. Lalu sebenarnya apa masalah yang diselesaikan oleh bisnis model white label? Jadi ini tambahan juga untuk Sobat Pintar. Mana tahu Sobat Pintar punya bisnis yang bisa dibuat white labelnya, mana tahu kan jadi model bisnis baru. Yang pertama tentunya si penjual nggak usah mikir soal produksi. Produksi diserahkan kepada pihak yang sudah lebih berpengalaman. Dalam hal ini kalau misalnya air ya ke Aqua, Ades, dan sebagainya. Jadi kita hanya sebagai penjual dengan merek kita sendiri. Ini akan lebih mudah untuk kita. Yang kedua, masalah logistik. Jadi masalah dari produksi hingga ngirim ke distributor. Ini adalah masalah yang dihadapi setiap produsen juga. Oleh karena itu, dengan masalah ini diselesaikan oleh white label, maka ini nggak perlu dipikirin lagi. Yang ketiga adalah masalah harga. Dikarenakan kalau misalnya kita jual air minum dalam kemasan yang sudah bermerek, tentunya kan kita dapat harga bermerek. Kalau misalnya kita jual white label dengan merek sendiri, biasanya kan akan cenderung murah. Dan biasanya orang-orang akan lebih memilih yang white label, terutama untuk produk-produk yang sensitif kepada harga. Misalnya air putih nih. Air putih, air minum dalam kemasan, mau merek apapun kan menurut kita orang yang awam, ya sama aja, plus minus sama. Kecuali kita punya preferensi sendiri, misalnya airnya yang agak manis nih, kita akan milih merek tertentu. Kalau misalnya nih kita nggak cocok dengan air tertentu, ya tentunya kita nggak akan pilih air tersebut. Lalu gimana dengan white label di dunia trading? Kalau misalnya Sobat Pintar sudah ikuti dari seri pertama mengenai operasional dari broker, maka Sobat Pintar harusnya sudah jelas bahwa ada masalah-masalah tertentu yang nggak bisa diselesaikan oleh pendatang baru di industri ini. Oleh karena itu, banyak sekali perusahaan yang coba memberikan jasa white label. Jasanya kira-kira seperti apa nih? Jadi kalau misalnya nih, kita ingin punya satu perusahaan broker, kita harus pikirin soal teknisnya, kita harus pikirin sumber dayanya, dan sebagainya. Yang mana ini tentunya menjadi masalah yang nggak bisa diselesaikan oleh pemain baru. Jadi biasanya pemain baru kalau misalnya mau melakukan eksekusi eksternal, mereka harus kenal dengan pihak liquidity provider. Mereka harus punya credit line, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali yang mereka nggak bisa miliki di awal mereka operasi. Oleh karena itu, biasanya mereka akan pilih melalui jalur white label, yang biasanya disediakan oleh broker yang lebih besar yang sudah lebih berpengalaman. Tujuannya agar perusahaan-perusahaan baru ini nggak perlu mikirin soal teknisnya. Biarlah mereka mikir soal marketingnya, penjualannya kira-kira seperti apa, pemasarannya kira-kira seperti apa.
Jadi yang ngasih back end-nya, yang ngasih teknisnya adalah perusahaan besar ini yang sudah lebih berpengalaman tentunya. Dari sisi perusahaan besar ini ataupun broker yang sudah berpengalaman ini, tentunya mereka lebih untung. Untung dalam artian mereka dapat nasabah yang grosiran. Walaupun secara profit angkanya lebih kecil per transaksi, tapi karena mereka dapatnya sekali dapat gondolan, ya lumayan, dapatnya sekali dapat lumayan besar. Dari perusahaan yang besarnya, biasanya mereka sediakan jasa teknisnya, mereka kasih pelatihannya, hingga mereka sediakan teknologi-teknologi yang dibutuhkan agar si perusahaan baru ini bisa beroperasi langsung. Tentunya yang tidak kalah penting, ada bagi untung juga antara si perusahaan penyedia jasa white label dengan perusahaan yang menjalankan white label ini. Dan di sisi lain yang tidak kalah penting, dari sisi pengusaha white label ini, mereka mendapatkan trader baru yang bisa memberikan mereka likuiditas yang lebih dalam lagi ataupun lebih besar lagi bagi ekosistem mereka. Karena ini sangat penting untuk menjaga agar matching mereka itu bisa terjadi. Kelebihannya tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, sisi pengusaha nggak usah mikirin soal SDM, teknis, dan sebagainya. Mereka tinggal mikir soal pemasaran dan penjualan. Sesimpel itu. Kemudian dari sisi pengusaha ataupun pemilik white label ini, ataupun penyedia jasa white label ini, mereka dapat nasabah yang lebih besar, walaupun profit marginnya lebih tipis, tapi mereka dapat gondolan, dapat grosiran. Dan di sisi lain mereka dapat likuiditas yang lebih, jadi ini lebih baik. Dan di sisi nasabah juga berpotensi dapat trading condition yang lebih baik karena tentunya perusahaan-perusahaan ini sudah dapat harga yang lebih baik dari si penyedia jasa white label. Jadi si white label ini tentunya akan lebih kompetitif juga. Tentunya untuk lebih kompetitif biasanya mereka kasih diskon, kasih bonus ini, bonus itu, dan sebagainya. Kekurangannya tentunya banyak pengusaha ataupun orang-orang yang memakai white label ini mereka nggak ngerti bisnisnya. Alhasil banyak juga yang nggak bisa bertahan lama. Banyak yang akhirnya gulung tikar karena mereka nggak ngerti bisnisnya. Semuanya sudah disediakan oleh si penyedia jasa white label ini. Kemudian dikarenakan yang pertama tadi, banyak di antara mereka yang nggak tahu nih bahwa ternyata harga mereka bisa aja dimanipulasi oleh si penyedia jasa white label. Sehingga nasabah-nasabahnya jadi nggak loyal dan pindah ke perusahaan lain, yang mana berdampak ke kebangkrutan. Dan bisa aja kalau misalnya perusahaannya sudah besar, kalau mereka masih menggunakan jasa white label ini akan menjadi biaya yang lebih mahal karena bisa aja biayanya dalam bentuk biaya yang variabel. Dan ini bisa membahayakan sisi bisnis dari orang-orang yang menggunakan white label ini. Yang tidak kalah penting, keamanan nasabah, baik dana ataupun aset nasabah juga kadang bisa dipertanyakan karena kita nggak tahu nih sebenarnya disimpan di mana. Ada nih contoh white label yang mana dananya disimpan di perusahaan penyedia white label ini. Dan yang tidak kalah penting, banyak sekali perusahaan yang menggunakan white label tidak memiliki lisensi yang jelas dikarenakan semuanya dikasih ke penyedia jasa white label yang urus. Sehingga ini mempertanyakan bagi si nasabah. Lalu cara operasionalnya kira-kira gimana? Cara operasional broker white label ini mirip sekali dengan cara operasional broker yang eksekusi eksternal. Di mana semua transaksi nasabah yang dikirim ke broker ini akan dikirimkan ke penyedia jasa white label. Kemudian akan dieksekusi di sana. Ya kekurangannya tentunya bisa ada delay, ada selisih waktu. Dan kemungkinan yang paling besar adalah adanya slippage. Tapi kalau misalnya likuiditas dari si penyedia jasa white label ini cukup besar, biasanya slippage-nya juga nggak akan besar. Jadi dalam hal ini, tidak jarang pula para white label ini ataupun pengguna white label ini mengklaim bahwa mereka adalah broker yang eksekusi eksternal. Ini nampak legit, tapi bisa aja dipertanyakan. Makanya kembali, kalau Sobat Pintar sudah ikuti 2 episode sebelum ini dan juga episode sebelumnya, Sobat Pintar bisa lihat ciri-cirinya. Kalau ada informasi yang berseberangan, ini kasih red flag. Bisa aja mereka nipu ataupun bisa aja mereka white label yang ngaku-ngaku adalah broker eksekusi eksternal. Salah satu contoh adalah broker yang belakangan ini dipromosi oleh banyak influencer di Indonesia, yaitu GoTrade. GoTrade adalah perusahaan white label yang merupakan white label dari Alpaca Securities yang berada di Amerika Serikat. Di mana dana dan aset kita bukan ditransaksikan di GoTrade, namun diteruskan ke Alpaca dan disimpan di Alpaca. Kita sendiri nggak punya akses ke Alpaca sendiri. Lalu apakah ini baik-baik aja? Menurut saya justru harus berhati-hati. Dikarenakan dengan begitu bisa aja tiba-tiba GoTrade hengkang dan katakan goodbye. Ya artinya aset kita juga goodbye. Maka kita sebagai nasabah harus lebih berhati-hati, harus cek dan recheck kembali. Yang seperti itu ya tentunya saya sendiri akan hindari.
Jadi gimana nih, Sobat Pintar sudah pernah belum transaksi melalui broker yang white label? Untuk menyimpulkan episode hari ini, saya simpulkan bahwa white label adalah perusahaan yang tidak produksi sendiri, namun mereka memasarkan produk tertentu. Dalam hal broker ataupun pialang, mereka tidak menyediakan hal teknisnya, mereka hanya menyediakan penjualan dan pelayanan akhirnya. Di mana ini memberikan mereka keleluasaan, tidak perlu mikirin teknis dan juga SDM, bahkan pelatihan juga disediakan oleh penyedia jasa white label ini. Sehingga ini memudahkan perusahaan ataupun pengusaha baru yang ingin memulai usaha di dunia pialang. Ini membuat banyak sekali orang-orang bisa membuka pialang baru dengan jauh lebih mudah dan dengan modal yang lebih terjangkau. Jadi itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.